Kementerian Keuangan China mengungkapkan rencana Beijing untuk menambal belanja negara dan memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah melalui sistem transfer dana yang lebih efektif. Pemerintah menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara kebijakan fiskal dan keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa memperbesar resiko utang. Pemerintah China berencana lebih aktif melakukan belanja fiskal pada 2026 untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga risiko utang tetap terkendali. Pemerintah menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara kebijakan fiskal dan keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa memperbesar risiko utang. Pemerintah China berencana lebih aktif melakukan belanja fiskal pada 2026 untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga risiko utang tetap terkendali. Kementerian Keuangan China mengungkapkan rencana Beijing untuk menambal belanja negara dan memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah melalui sistem transfer dana yang lebih efektif. Pemerintah menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara kebijakan fiskal dan keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa memperbesar resiko utang. Kebijakan tersebut mencerminkan posisi Beijing yang tengah berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, China perlu melindungi perekonomiannya dari tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan ketegangan perdagangan. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mencegah utang domestik membengkak karena berpotensi mengguncang stabilitas keuangan. Menghadapi resiko utang yang meningkat, Beijing berupaya memastikan belanja negara memberikan hasil optimal dengan meningkatkan pengendalian investasi pemerintah serta menggerakkan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kementerian Keuangan China menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan diterapkan secara lebih proaktif pada 2026. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan permintaan domestik, inovasi teknologi, serta penguatan jaring pengaman nasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kita ke informasi emiten. PT Rukun Raharja Tbk memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai Rp105,67 miliar atau setara dengan Rp25 per saham. Aksi pembagian dividen interim tersebut dilakukan usai perseroan melaporkan kenaikan pendapatan di tengah koreksi laba bersih hingga kuartal 3 2025. PT Rukun Raharja Tbk memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2025 dengan nilai Rp105,67 miliar atau setara dengan Rp25 per saham. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, pembagian dividen ini sudah mengantongi persetujuan berdasarkan keputusan sirkuler pengganti rapat Dewan Komisaris Perseroan. Meski demikian, Perseroan belum mengungkapkan jadwal lengkap terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham. Emiten migas terafiliasi Happy Hapsoro tersebut memastikan bahwa pembagian dividen interim tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan dan memiliki dampak baik secara material maupun operasional. Melansir kinerja keuangan, Perseroan melaporkan kenaikan pendapatan di tengah koreksi laba bersih hingga kuartal 3 2025. Perseroan melaporkan pendapatan sebesar 196,04 juta US dollar, meningkat 3,36% secara year on year. Sementara dari sisi bottom line, laba bersih Perseroan tercatat sebesar 17,75 juta US dollar, merosot 8,34% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. PT IT-Sec Asia Tbk atau CYBR mengumumkan anak perusahaannya IT-Sec Cyber and AI Academy menandatangani kontrak dengan PT Republik Teknotronic Nusantara yang menyediakan layanan bagi Kementerian Pertahanan RI. Adapun nilai kontrak mencapai $60 juta dengan masa pelaksanaan 4 tahun sejak ditandatangani 24 Desember 2025. PT IT-Sec Asia Tbk atau CYBR mengumumkan anak perusahaannya IT-Sec Cyber and AI Academic menandatangani kontrak dengan PT Republik Teknotronic Nusantara yang menyediakan layanan bagi Kementerian Pertahanan RI. Nilai kontrak mencapai $60 juta dengan masa pelaksanaan 4 tahun sejak ditandatangani 24 Desember 2025. Melalui kerjasama ini, IT-Sec Cyber and AI Academic menyelenggarakan pelatihan keamanan cyber dan kecerdasan buatan dengan kurikulum berstandar internasional. Program ini membekali peserta dengan kemampuan praktikal serta pemahaman terkini atas tren ancaman global. Presiden Direktur IT-Sec Asia Patrick Rudolph Danaher mengatakan pelatihan dirancang berbasis kebutuhan nyata dan mengintegrasikan penguasaan teknologi software dan hardware. Secara strategis, kontrak ini memperkuat portofolio layanan edukasi dan pengembangan talenta cyber serta berpeluang memberikan kontribusi terhadap pendapatan perseroan melalui lini bisnis akademi.
Di tengah ancaman cyber yang semakin kompleks dan didorong teknologi AI, pengembangan SDM menjadi kunci untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan cyber nasional. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kembali bersama kami di Market Bus, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup rebound signifikan ke level psikologis 8.600-an di perdagangan Senin. Penguatan IHSG ditopang kembali bergairahnya saham konglomerasi dan big caps dengan saham Aman Mineral menjadi penopang utama. Dikutip dari papan perdagangan di Menhol Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan atau IHSG melesat 1,25% di level 8.644,26 di akhir perdagangan Senin. Secara year to date, IHSG menguat 22,10%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang konsumen siklikal melesat 3,70%, sektor infrastruktur naik 3,33%, dan sektor energi menguat 3,17%. Sedangkan satu indeks sektoral tergelincir ke zona merah, sektor teknologi melemah 1,17%. Beberapa saham jadi penopang utama IHSG, diantaranya saham Aman ditutup menguat 7,26% di level Rp6.650 per saham, menyumbang 14,47 indeks poin. Emiten milik Prayogo Pangestu juga kompak kerek IHSG, saham cuan ditutup menguat 7,21% di level Rp2.380 per saham, saham BRPT ditutup menguat 4,79% di level Rp3.280 per saham, saham Brand ditutup menguat 2,14% di level Rp9.525 per saham. Total ketiga saham ini memberikan kontribusi 24,1 indeks poin. Selain itu, emiten grup Bakri BRMS ditutup menguat 5,53% di level Rp1.145 per saham dengan kontribusi 7,39 indeks poin. Dan saham Dewa ditutup melesat 23,21% di level Rp690 per saham dan menyumbang 5,44 indeks poin. Di tengah penguatan IHSG, nilai tukar rupiah ditutup melemah menjelang pergantian tahun. Bahkan, kurs rupiah menyentuh level paling lemah sejak awal 29 April 2025 atau 8 bulan terakhir. Di Senin, kurs rupiah di pasar spot melemah 0,26% di 16.788 per dolar Amerika Serikat. Rupiah masih gagal memanfaatkan momentum pelemahan dolar Amerika di pasar global. Diketahui, indeks dolar Amerika di Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat melemah tipis 0,01% ke level 98,017. Dolar Amerika masih melemah meski data PDB Amerika di pekan lalu tercatat lebih kuat dari perkiraan pasar, tumbuh 4,3% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak lebih dari $1 Amerika per barel pada perdagangan Senin didorong meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Rusia menuduh Ukraina menyerang kediaman Presiden Vladimir Putin serta kekhawatiran potensi gangguan pasokan dari Timur Tengah akibat eskalasi konflik di Yaman. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 2,1% menjadi $61,94 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 2,4% ke posisi $58,08 per barel. Pada perdagangan Senin, Rusia menuding Ukraina melancarkan serangan drone terhadap kediaman Presiden Rusia di wilayah utara negara tersebut. Menyusul insiden itu, Moskow menyatakan akan meninjau kembali posisinya dalam perundingan damai. Selain konflik di Eropa Timur, perhatian pasar minyak juga beralih ke Timur Tengah. Meningkatnya ketidakstabilan di kawasan tersebut termasuk serangan udara Arab Saudi di Yaman terus menjaga kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan.